أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada ayat yang ke-4 ya. Maslah narun hamiyah. Dalam konteks ini, ulama berbeda pendapat tentang makna al-hamiyah. Qad ikhtalafa fil murad bil hamiyah huna ala arba'ati awjuh. Ada 4 pendapat. Yang pertama adalah anna al-murad bidzalika annaha da'imatul hamyi وليست كنار الدنيا التي ينقطع حميها بانطفائها. Yang pertama adalah maknanya al-hamiyah ay daimatul hamyi, yang selalu panas. Berbeda dengan api dunia yang akan hilang panasnya ketika apinya mati. Maka makna selalu panas artinya apinya selalu nyala, apinya selalu hidup. Tasla naran hamiyah, api yang selalu menyala, artinya api yang selalu panas. Kemudian yang kedua, annal murad bil hamiyah annaha hima min irtikabil mahdhurat wa intihakil maharim, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu wa man yarta' hawla al-hima yushiku an yaqa' fihi. Hima artinya adalah pagar atau batasan. Tasla naran hamiyah, neraka yang membatasi dirinya, menghalangi dirinya untuk berbuat maksiat. Jadi kalau dalam bayangannya adalah kekhawatiran dan ketakutan akan api neraka yang menyala-nyala, maka api yang menyala itu disebut dengan api yang hamiyah, api yang harusnya bisa menghalangi setiap kita untuk berbuat dosa. Selama gambaran api itu ada dalam relung iman kita, ada dalam kalbu kita. Saya tidak ingin mengatakan imajinasi, tapi harus karena ada iman. Itu yang kedua. Berarti makna sebaliknya, orang-orang yang tidak ada yang menahannya dari perbuatan dosa. Sebab apa? Sebab tidak ada kekhawatiran sama sekali bahwa akhir hidupnya nanti ketika di hari kiamat ternyata masuknya ke dalam neraka yang hamiyah, yang menyala-nyala. Sebab di dunia tidak membatasi diri, tidak menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, annaha tahmi nafsaha an tutaqa mulamasatuha atau turamu mumasatuha.
kama yahmil asad arinahu. Maknanya adalah dia yang menghalangi ya, setiap jiwa, setiap yang bernyawa dari mendekat bahkan tersentuh dengan api itu, mulamasah atau mumasah. Ketika api semakin menyala, tentu akan membuat orang tersentuh saja tidak mau, apalagi sampai mendekati. Kalau api yang kecil mungkin mendekati tidak masalah ya. Makanya tentang dosa-dosa Allah ingatkan, larangannya adalah bukan hanya jangan melakukan, tapi jangan mendekati. Wala taqrabu malal yatim, jangan dekati harta anak yatim. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kenapa? Sebab api itu tanpa didekati saja, itu surutan api yang menyala kadang bisa menyentuh kulit. Apalagi semakin kita dekati. Api yang menyala saja ya, walaupun kita tidak mendekat, panasnya pun sampai terasa pada indera peraba kita, mumasah atau mulamasah, tersentuh itu. Ya, indera peraba kita seperti tersentuh panasnya. Nah, disebut sebagai narun hamiyah, tasla narun hamiyah, harusnya membuat kita punya sikap untuk bahkan jangankan melakukan, bahkan mendekati pun tidak. Sehingga dalam kehidupan ini dihadirkanlah seolah-olah surutan api itu sudah ada kita rasakan hari ini ya, ketika mau bikin dosa, bayangkan panasnya api neraka itu ada dalam sekujur tubuh. Bayangkan panasnya api neraka itu kemudian mengenai kulit dan seterusnya, sehingga untuk melangkah maju dan melanjutkan kemaksiatan itu tidak jadi, ada penahannya, ada penghalangnya. Nah, kemudian makna yang keempat adalah annaha hamiyatun hamya ghaidin wa ghadab mubalaghatan fi shiddatil intiqam wa lam yurid hamiyya jirmin wa dhat. Maknanya adalah marah dan murka. Tasla naran hamiyah, mereka akan sampai pada api ya, yang mengandung murka dan mengandung amarah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sederhananya, seringkali si jago merah itu bukan marah, tapi apa? Ngamuk, amukan si jago merah, gitu ya. Makanya maknanya adalah tasla narun hamiyah, api yang mengamuk. Di situ ada makna ghadab, di situ ada makna irtab atau ghair, murka, amarah, ngamuk dan seterusnya. Itu makna hamiyah yang keempat. Kemudian tusqa min 'ainin aniyah, mereka yang hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yaumaidin khashi'ah itu, yang amalnya mereka nasibah itu, ujungnya mereka masuk neraka yang hamiyah dengan 4 makna tadi. Maka setelah di dalam neraka pun tusqa, dikasih suqya, dikasih minum ya, dikasih air. Meminta air itu bahasa Arabnya apa? Istisqa. Suqya, saqyun, saqa ya. Isqini ya Allah, kasih saya minum. Isqini, wahai Tuhan, isqini, kasih saya minum. Nah, tusqa, mereka dikasih minuman min ainin aniyah, dari mata air yang disebut dengan ani. Apa maknanya ani? Alladzi qad intaha harruhu min al-ina, ay mutanahiyatun fi shiddatil har. Ta'anna artinya menjauh. Aniyah itu sesuatu yang sangat jauh. Ba'idah, aniyah. Ta'anna anni, nanti silakan pergi menjauh dari saya. Maka tusqa min ainin aniyah maknanya apa? Ya, dikasih air, minum dari mata air yang panasnya itu udah sampai ujungnya, udah jauh banget.
mutanahiyah fi syiddatil har, ya, yang sudah sampai puncaknya, puncak panas. Gampangnya adalah paling panas. Kalau kata orang Jawa, wana sepol, nah gitu kira-kira. Ya, wana sepol. Pola pol. Kurang. Pol gitu, saking pol-polannya. Itu disebut dengan aniyah. Udah sampai ujung, udah sampai puncak. Ya. Habis itu tuh udah nggak ada definisi panas lagi selanjutnya. Tusqa min ainin aniyah. Berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa anahu yunihi ina ay aharrahu wa habasahu wa aqta'ah. Makna berikutnya adalah al-ina, yang memanaskan, kemudian mengepung, dan kemudian membuatnya menjadi tertatih-tatih. Al-ibta', ya, bati. Kalau jalan orang jalan bati itu jalan pelan tertatih-tatih. Ya. Dibakar, panas, kemudian ditahbis, dikepung, nggak bisa lepas, terkungkung, dan bawahnya apa? Lelah, tertatih-tatih. Itu makna aniyah. Berikutnya juga ya, disebut sebagai falau waqa'at nutfatun atau nuqtatun minha 'ala jibali dunya ladzabat. Seandainya satu tetes air yang diberikan kepada penduduk neraka itu menetes, satu tetesnya menetes di gunung yang ada di dunia ini, maka secara langsung gunung itu akan larut, akan hilang, akan sirna. Zaba, ya, yazub, apa artinya? Larut. Ya. Nggak kelihatan lagi. Kayak kita ngaduk gula dalam air panas, kemudian gulanya nggak kelihatan. Itu namanya ada proses pelarutan. Gulanya hilang, nggak kelihatan. Bagaimana gambaran yang disampaikan bahwa la waqa'at nutfatun minha 'ala jibali dunya ladzaban, menetes saja satu tetes air itu pada satu gunung yang ada di dunia ini, maka otomatis gunung itu akan hilang. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dengan orang, kan gitu Pak, ya. Capek, haus, tusqa, habis dibakar haus, ya, dan wajar. Logikanya memang begitu. Orang kalau kepanasan otomatis apa? Haus. Makanya tasla naran hamiyah, dia masuk api yang sangat panas dan menyala itu, ujungnya apa? Dikasih minum. Kenapa? Karena haus. Ya, kita siang hari kena panas-panasan gak sih? Tapi air minumnya yang dikasih pun ternyata air minum yang satu tetesnya jatuh ke dunia saja menimpa gunung, maka gunungnya akan hilang. Bagaimana dengan orang? Ya. Dan subhanallahnya penghuni neraka waliyadu billah itu saking kehausannya mereka minumnya seperti orang yang sudah lama tidak mendapatkan air sama sekali. Diminum habis badannya dan hampir mati, hidup lagi, utuh lagi, dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Wa qala al-Hasan aniyah ay harruha adraq uqidat 'alaiha jahannam mundu khuliqat fadufi'u ilaiha wirdan i'tasha. Ya. Atau kata Mujahid ay balagat anaha wa hana syurbuha. Sudah sampai puncak hausnya dan sudah tiba masa minumnya. Ya, tusqa min ainin aniyah. Memang mata air yang dikhususkan bagi penghuni neraka yang memang sudah sangat kehausan. Maka dikasihlah minum dari mata yang itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam surga Allah sebutnya sungai-sungai. Di dalam neraka Allah sebutnya ain, mata air. Tusqa min ainin aniyah. Mata air dan sungai, apa bedanya Pak? Apa bedanya
air sungai dan mata air. Kalau mata air ada hulu ada hilir tidak? Tidak ada. Seolah-olah airnya hanya di situ saja. Tapi kalau sungai dia mengalir terus. Ya, dia mengalir terus. Yang Allah sebut sebagai fiha anhar min ma'in ghairi asin wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anhar min khamrin ladzatan lisyaribin wa anhar min 'asalin musaffan. Dalam surga ada sungai-sungai. Ada sungai air, sungai khamar, sungai madu, sungai susu. Berarti semuanya mengalir. Setiap disebut dengan anhar, Allah sebutnya apa? Tajri min tahtihal anhar. Air itu mengalir. Tapi kalau ainun, dia mata air. Sebuah simbol ya airnya nggak kemana-mana, di situ saja. Mereka minumnya di situ saja, nggak ada sumber yang lain, nggak bisa nyari ke tempat yang lain. Ya memang hanya itu. Dan ketika Allah sebut tentang anhar, bentuknya jamak. Fiha anhar tajri min tahtihal anhar. Tapi ketika disebut tentang ain, tusqa min ainin, satu mata air. Jamaknya apa? Uyun. Ya, uyun. Kalau mata kepala jamaknya ya bisa uyun, bisa a'yun. Tapi ini ain satu tunggal. Berarti memang hanya satu mata air saja. Dan airnya panas dan diperuntukkan buat mereka yang sudah saking kehausannya dengan panas dan siksanya api neraka waliyadzubillah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kemudian baru disinggung tentang makanan. Apa maknanya? Yang pertama adalah yang paling diprioritaskan, yang paling dibutuhkan oleh penghuni neraka adalah minuman. Makanan tidak menjadi sesuatu yang penting. Sebaliknya, ya, tentang penghuni surga Allah berikan lebih banyak cerita tentang makanan dibandingkan minumannya. Nabi Adam masuk surga pertama kali saja, kata Allah apa perintahnya? Makanlah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Dalam ayat-ayat tentang surga perintahnya apa? Kulu washrabu, hani, makanlah, minumlah. Jadi tentang surga yang didahulukan makan. Karena simbol makan itu simbol apa? Yang enak, kemudian juga apa, santai-santai, gitu kan? Kemudian apa, simbol kenikmatan, simbol dimanjakan, dilayani dan seterusnya. Makan. Berbeda dengan penghuni neraka, minum dulu saking panasnya. Kalau surga makan yuk, makan yuk. Jarang yang ngajak gitu, minum yuk, ya betul nggak Pak? Kalau di dunia ini kira-kira gimana? Minum siang apa makan siang? Hah? Makan siang gitu ya? Minum malam apa makan malam? Makan malam yuk gitu kan? Nah minumnya bonus kan kira-kira tambahan saja. Ya, menu makan lebih banyak dibandingkan menu minuman. Harga menu makanan lebih mahal dibandingkan menu minuman, gitu kan? Pelayanan, kemudian apa namanya, persembahan dan sesuatu makanan. Makanya kulu washrabu wa kula minha ragadan haitsu syi'tum dan seterusnya. Termasuk kulu wa tamatta'u qalilan. Makanlah dan silakan nikmati semuanya walaupun sebentar. Ya, ini bagi orang-orang yang lalai di dunia. Nah, tayyib. Qauluhu ta'ala laysa lahum ay li ahli an-nar ta'amun illa min dhari', lamma dzakara syarabahum dzakara ta'amahum. Ketika Allah memulai dengan menyebut minuman mereka, maka pada ayat ini Allah menyebut jenis makanan mereka. Sayangnya kata Allah di sana tidak ada makanan kecuali illa min dhari'. Kecuali dari dhari'. Apa makna dhari'? Ay nabat dzu syaukin lasiq bil ard. Tusammihi Quraisyun asy-shibrak atau asy-shibrik idza kana ratban fa idza yabisa fa huwa dhari'. Orang Arab menyebutnya, orang Quraisy menyebutnya ada pohon berduri. Ya. Pohon ini punya banyak duri yang kemudian merambatnya di tanah, ya, dia nempel dengan tanah.
Dan kalau dalam kondisi basah disebut dengan shibrit, kalau dalam kondisi kering pohonnya disebut dengan dhari'. Ya. Artinya adalah sederhananya pohon berduri. Ya. Pohon berduri atau tumbuhan berduri. La taqrabu dabatun wala bahimatun wala tar'a. Pohon dhari' kalau dia tumbuh di padang pasir, tidak akan ada satupun hewan ternak yang berani mendekat. Ya. Hewan saja tidak mendekat. Tapi penghuni neraka saking laparnya akhirnya mendekat juga. Tidak disebutkan ada buahnya, hanya tumbuhan saja. Ya. Ibaratnya rumput hujani, kira-kira gitu. Tapi yang tumbuh tadi, yang merambat tadi, banyak durinya. Bukan hanya itu. Disebutkan wa huwa sammun qatil. Dan pohonnya itu beracun dan siapa yang makan bisa mati. Jadi pohon dhari' itu orang Arab Quraisy sudah tahu lama. Kita aja di sini nggak tahu. Kalau mau lihat di Google, tulis aja al-dhari' pakai bahasa Arab. Nanti lihat yang fotonya, gambarnya, image-nya, kira-kira begitu. Nah, pohon itu sudah dikenal oleh orang Quraisy zaman dulu. Sehingga seolah Allah memberikan gambaran kepada mereka, kalau nanti di dunianya kafir, tidak mau beriman dan seterusnya, nanti makanan di nerakanya seperti yang kalian lihat di dunia ini, dhari'. Walaupun sekali lagi apa yang ada di sana sama sekali berbeda dengan apa yang ada di dunia. Itu untuk mendekatkan makna, menghadirkan gambaran makna. Baik. Dia punya racun dan siapapun yang memakannya pasti mati. Qatil, dia membunuh sifatnya. Wa huwa akhbathu at-ta'am wa ashna'ah wa ashna'u. Inilah makanan yang paling buruk dan yang makanan paling tidak disukai, makanan paling menyejikkan, paling menakutkan, paling tidak disukai oleh orang-orang Arab zaman itu. Al-hadza 'ammatul mufassirin. Seperti inilah makna yang dijelaskan oleh sebagian besar ulama tafsir. Berikutnya ada pendapat dari Ibnu Abbas bahwa ad-dhari' adalah syai'un yarmi bihi al-bahru yusamma ad-dhari' min aqwatil an'am lan nas fa idza waqa'at fihi al-ibil lam tashba' wa halakat hazlan wa sahih ma qalahu al-jumhur annahu nabatun. Pendapat yang kedua kata Ibnu Abbas bahwa ad-dhari' adalah sesuatu yang dilempar oleh laut. Maksudnya apa? Yang terbawa oleh arus pasang laut. Dibawa dari dalam laut ke darat. Dan kalau sesuatu itu dimakan oleh seekor unta, maka unta itu tidak akan pernah kenyang. Tetapi ujung-ujungnya unta itu halakat mati dengan sendirinya. Ya. Jadi makanan yang ketika dimakan sama unta, untanya nggak akan pernah kenyang, tapi dia makan terus. Nah, ketika makannya kebanyakan, merusak saluran cernanya, ujungnya untanya mati. Seolah menjadi gambaran penghuni neraka kalau makan dhari' itu nggak akan pernah kenyang, tapi dimakan lagi, banyak durinya, kemudian banyak racunnya, ujungnya ya menjelang mati hidup lagi terus. Karena di neraka tidak ada mati, di akhirat tidak ada kematian lagi. Kemudian waqala al-Khalil ad-dhari' nabatun akhdar muntinur rih. Ya, dhari' adalah pohon atau tumbuhan yang berwarna hijau, muntinur rih, baunya amat sangat busuk, yarmi bihil bahr, yang dibawa oleh atau dibuang oleh laut. Maksudnya apa? Dibawa oleh arus laut. Ya, laut saja enggak nerima itu, dibawa ke tepian pantai. Wa huwa syajarun min nar, kata Ibnu Abbas, dia adalah sebuah pohon dari neraka. Walau kana fid dunya la ahraqatil arda wa 'alaiha. Seandainya pohon dhari tumbuh di dunia, maka akan membuat bumi semua terbakar dan semua yang ada di atasnya pun hangus terbakar. Itu kata Ibnu Abbas. Kemudian ada pendapat lain dari Sa'id bin Jubair bahwa dhari adalah hijarah, yaitu batu. Wa quduhan nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal
hijarah. Bahan bakar di neraka adalah batu dan manusia. Ketika manusianya lapar, maka yang dimakannya adalah batu tadi. Maka kata Sa'id bin Jubair, makna ad-dari' adalah al-hijarah, yaitu batu. Ya, sudah ada 3 makna ya. Pohon berduri, beracun dan membunuh. Pohon yang kemudian dibawa oleh laut ke daratan, dimakan sama unta, untanya nggak akan kenyang-kenyang tapi tiba-tiba mati. Dan juga ad-dari' adalah maknanya batu. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dari' kata Ibnu Abbas dalam pendapat yang kedua, beliau mengutip apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dari' syai'un yakunu fin nar yushbihu syauka ashaddu mararatan min as-sabri wa antan min al-jifati wa ahar min an-nar samahu Allah dhari'a. Dari' adalah sesuatu yang ada di dalam neraka jahanam, bentuknya menyerupai duri. Pahitnya luar biasa, baunya busuk, lebih busuk daripada bangkai, panasnya lebih panas daripada api, dan Allah menyebutnya namanya adalah ad-dari'. Jadi disebut sebagai syai'un saja. Tidak disebut sebagai nabat tumbuhan, tidak disebut sebagai batu, pokoknya syai'un, pokoknya sesuatu. Apa itu wallahu a'lam. Tapi bentuknya menyerupai duri. Ya. Apakah kue? Wallahu a'lam. Apakah daging? Wallahu a'lam. Pokoknya syai'un, sesuatu yang hanya Allah yang tahu makna sebenarnya. Tapi kata Ibnu Abbas, dia mengutip apa yang disampaikan Nabi SAW, bentuknya seperti duri, baunya lebih bau daripada bangkai, pahitnya lebih pahit daripada makanan yang paling pahit, dan panasnya lebih panas daripada api. Pahit, busuk, panas. Siapa yang bisa makan makanan itu? Kalau pare, pahit. Ya, tapi enak nggak? Enak ya. Baunya gimana? Busuk nggak? Enggak. Ya. Panas nggak? Tapi kalau hangat mah enak ya. masak panas. Nah, apalagi campur Teri. Teri. Subhanallah. Jadi 3 simbol sesuatu yang nggak bisa dimakan: pahit, bau busuk, dan panas luar biasa. Siapa yang bisa makan? Siapa yang mau makan makanan seperti itu? Ya. Nah, berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. وقال خالد بن زياد سمعت المتوكل بن حمدان يسأل عن هذه الآية ليس لهم طعام إلا من ضريع قال بلغني أن الضريع شجرة من نار جهنم حملها القيح والدم أشد مرارة من الصبر فذلك طعامهم. Subhanallah. Ya. Kata Mutawakkil bin Hamdan ketika beliau ditanya tentang ayat ini, apa yang maksud dengan dhari' pada ayat ini, kata beliau, ada yang pernah menyampaikan kepadaku bahwa makna dhari' adalah sebuah pohon yang berasal dari api neraka jahanam, ya, yang kemudian ya, dibawa oleh qaih, ya, wadam, dibawa oleh darah, dan kemudian juga dengan nanah. Ya. Pahitnya lebih pahit daripada sabar, makanan yang paling pahit saat itu. Dibawakan, disajikan ya, dengan nanah dan darah. Jadi disandingkannya itu cuci mulutnya, gitu kira-kira. Makanannya adalah dhari', tapi minumannya adalah nanah dan darah. Dan semuanya rasanya mararah, pahit, mur, pahit. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang paling selamat adalah yang disampaikan oleh Al-Hasan. Wa ba'du ma akhfahu Allah min al-'adab. Kalau kata Al-Hasan rahimahullah, kalau bahasa kitanya, buat saya enggak terlalu penting apa yang sebenarnya dimaksud dengan dhari'. Yang penting saya berlindung kepada Allah, saya enggak dapat itu. Karena dhari' adalah makna yang Allah sembunyikan. Tujuannya apa? Agar setiap kita nggak perlu tahu seperti apa makanannya, dan kita pun nggak perlu penasaran seperti apa bentuknya. Beda dengan surga. Kalau surga semakin disembunyikan maknanya, semakin penasaran kan? Saat bidadari katanya begini. Makin penasaran kan, Pak? Masya Allah.
Tapi kalau dhari, buat apa kita menasabah? Ba'du ma akhadallahu minal adab. Ini bagian daripada sesuatu yang Allah sembunyikan daripada jenis-jenis adab yang Allah siapkan. Sehingga membuat kita ya sudah berlindung saja. Mohon kepada Allah supaya kita tidak mendapatkan hal yang seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, qala Abu Ja'far an-Nahas, qad yakunu mustaqbilan min ad-dhari' wa huwa ad-dhalil, ay dhu dara'ah, ay man sharibahu ad-dhalil talhaquhu dara'ah. Makna ad-dhari' yang kata dhalil atau dhullah, yaitu kehinaan, terhina. Artinya apa? Tidak ada satupun makanan untuk mereka penghuni neraka di dalam neraka kecuali makanannya semakin menghinakan mereka. Orang kalau sudah dalam kondisi lemah, tak berdaya, ya, ketika dalam kondisi lapar, coba kita lihat saudara-saudara kita di Gaza itu, saking kelaparannya saja, Pak, nasi tumpah aja berebut, benar kan? Air becekan aja tetap di serok diminum. Nah itu disebut dengan simbol dzalil. Sudahlah menderita, dikasih makanan yang paling buruk saja berebut mereka. Semakin menghinakan mereka, semakin menelantarkan mereka, membuat mereka payah dengan semua penderitaan. Laisa lahum ta'amun illa bid-dhari. Makanannya tidak dimuliakan, semua semakin menghinakan mereka. Karena nggak ada pilihan lain daripada lapar, kan gitu. Kemudian, wa al-Hasan aidan, pendapat juga dari Hasan bahwa dhari' maknanya zaqqum. Ya, kita sering mendengar nama pohon zaqqum, buah zaqqum. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Kalmuhl yaghli fil butun, kaghli al-hamim. Ketika dimakan itu, ya, maka akan membuat apa? Ya, kaghli al-hamim. Itu perut itu menjadi mendidih. Ya. Kalmuhl yaghli fil butun. Ya, yaghli fil butun. Dia mendidih di dalam perut. Panas luar biasa. Kita belum bicara tentang bagaimana durinya. Bagaimana kita makan, bayangkan saja Pak, makan durian tapi sama kulit-kulitnya dimasukkan semuanya utuh. Kalau kita mau bayangin kira-kira yang paling sederhana. Karena zusyauk, buah yang berduri, nggak ada istilah ngupas dulu langsung dimakan semuanya. Taluha ka'annahu ru'usus syayatin. Pucuknya seperti kepala setan. Artinya nggak ada cakap-cakapnya itu buah. Kalau buah-buah surga, wa utubihi mutasyabihan. Al-Baqarah 25. Buah-buahnya itu bervariasi, beda-beda dikasihnya, ya, serupa tapi tidak sama. Nggak pernah ada penghuni surga makan buah itu satu jenis yang sama selama di surga. Selalu beda-beda. Wa utubihi mutasyabihan. Kekal selamanya. Tapi kalau neraka ya itu saja, zakumnya zakum saja, dhari'nya dhari' saja, nggak ada variasinya. Panas, sakit, berduri, perut mendidih, kemudian tenggorokan terluka, nggak ada gambaran enak-enaknya sama sekali. Kemudian jemaah sekalian, pendapat yang berikutnya adalah huwa wadin fi jahannam, yaitu sebuah lembah yang ada di dalam neraka Jahannam. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', mereka enggak dapat makanan sama sekali kecuali apa yang dianterin, apa yang disuguhkan dari sebuah lembah yang ada di dalam neraka Jahannam. Itu kalau maknanya adalah lembah yang ada dalam neraka Jahannam. Dan Imam Qurtubi mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu makna sebenarnya dari ad-dhari'. Sekali lagi kenapa tidak dijelaskan secara detail? Karena bagi orang beriman, ya, yang penting minta perlindungan saja sudah cukup. Ya, berharap jangan sampai mendapatkan itu. Ya.
Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada beberapa jenis makanan dalam neraka, yaitu ada yang disebut dengan ghislin, ya. Ada yang disebut dengan zakum, ada yang disebut dengan dorib, yang minumannya juga disebut sebagai syarabul hamim, ada syarabul sadid, ya. Ada kemudian qaih, ya, ada nanah, ada kemudian darah, kemudian ada campuran nanah dan darah dalam luka, ya. Kemudian ada macam-macam. Ada mata air tadi yang panas, ya. Ainin, tusqa min ainin aniyah. Jadi makanannya ada beberapa, minumannya ada beberapa, tapi sifatnya sama semua. Menjijikkan, tidak ada rasa enak-enaknya, panasnya, melukai, ya, dan seterusnya. Dan Allah sebutkan di ayat berikutnya, tipe makanannya adalah apa? Ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanannya enggak akan pernah bikin gemuk. Samin, gemuk. Enggak akan bikin badannya sehat. Ya. Kalau minyak samin nanti minyak apa itu? Apa minyak samin? Minyak yang bikin gemuk berarti gitu kan? Sami, gemuk, artinya berlemak, ya. Samnah itu lemak, ya. Berarti makanan berlemak enak apa kira-kira? Ya? Enak ya? Biasanya Ada nggak makanan berlemak yang nggak enak? Hah? Ada Pak? Makanan berlemak yang nggak boleh dimakan, cuman nontonin doang, itu nggak enak ya? Karena kebayang kolesterol lagi naik, itu yang enak. La yusmin, semua makanan yang tidak ada satupun yang membuatnya bertambah gemuk, tidak ada minyak-minyak enaknya, tidak ada rasa-rasa enaknya. La yusmin, tidak membuat ketagihan, tidak membuat tergiur, tidak membuat kemudian bisa menikmati dan seterusnya. Wala yughni min ju', sama sekali tidak menghilangkan rasa lapar. Harusnya setelah makan lapar, ini makan habis makan lapar terus, Pak. Harusnya setelah makan kan kenyang. Ini habis makan lapar lagi dan seterusnya. Nauzubillah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.